Shalom wanita yang dikasihi Allah. Mari kita bersemangat kembali dalam ibadah online secara streaming WBI Korda se-Jawa Barat. Saya percaya kita wanitanya Tuhan akan dipakai dengan luar biasa. Luar biasa menjadi tiang doa bagi keluarga, bagi gereja, bagi negeri kita Indonesia. Mari kita tetap semangat, kita angkat puji-pujian kita kepada Tuhan kita. Kita bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Mari wanita Tuhan yang di Korda Jawa Barat, kita bawa penyembahan kita lebih lagi kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya ajak kita semua berdoa, kita bawa doa kita kepadanya. Bapa, kami datang bersyukur, kami ini wanita Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pujian penyembahan kami ini, kami membawa Bapa namamu yang harum dan hadiratmu kudus ya Tuhan. Memenuhi kami wanitamu ya Allah, khususnya di Jawa Barat ini. Kami rindu Jawa Barat ini dimenangkan. Kami rindu semua wanita yang ada di Jawa Barat ini. Tuhan pakai menjadi tiang doa, penyembah-penyembah Tuhan yang membawa doa penyembahan kami ke hadirat Tuhan. Satu tujuan kami hanya untuk kemuliaan namamu. Biar engkau senang lewat pujian penyembahan kami ini. Terima kasih Bapa, berikan roh yang menyala-nyala bagi kami wanitamu. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang kami sembah. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Besar kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan, kami mengasihimu. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kami mau katakan Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau katakan sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
syukur kami hanya kepadamu ya Allah. Haleluya. Kau ditinggikan, kau diagungkan, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya yang kami tinggikan. Kami membawa korban pujian kami Tuhan. Kami wanitamu Tuhan membawa namamu, kekudusan bagi namamu. Membawa penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau melawat kami. Biar Engkau berkenan atas kami para wanitamu Tuhan. Kami berdoa biar perkenanan-Mu turun atas kami ya Allah. Biar perkenanan-Mu turun atas kota kami. Biar perkenanan-Mu turun atas bangsa kami. Biar perkenanan-Mu turun atas keluarga demi keluarga. Atas gereja-Mu, atas wanita-Mu. Kami bawa penyembahan bagi-Mu. Wanita-Mu ya Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi atas Jawa Barat. Biar Engkau melawat wanita-Mu di Jawa Barat Tuhan. Jawa Barat penuh kemuliaan Tuhan. Jawa Barat menyembah Tuhan. Jawa Barat bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Yesus Kristus, Yesus yang kami percaya. Hati kami percaya Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami. Hati kami percaya kepadamu. Hati kami mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Hati kami berkata, kami percaya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Katakan dialah Allah satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Mari saya ajak kita bangkit berdiri menari bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab di mana hati yang gembira, di situ ada obat yang manjur, katakan amin. Tepuk tangan dengan semangat, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Kami mau katakan Tuhan, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber ya kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hey, hey. Haleluya. Sekali lagi dengan semangat, mari wanitanya Tuhan katakan, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hey, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau, Yesus Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku ya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tepuk tangan lebih lagi dong bagi Tuhan kita, Allah sumber kekuatan, Allah sumber puji-pujian bagi umat yang percaya. Haleluya. Katakan bersama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Ya, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpuji
hati kami, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah, katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita persembahkan hati kita ini kepada Tuhan. Sebab di dalam hati ini ada sumber kehidupan, ada roh Tuhan yang terus menghidupkannya. Supaya hidup yang kita hidupi ini, hidup untuk memuliakan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku ya Tuhan. Kami berikan hati kami. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan lagi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami tak membawa apapun saat kami datang Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semuanya akan kami tinggalkan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Tuhan.
Bapa, kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami boleh Kau beri kesempatan Tuhan saat ini Bapa. WBI dari Korwil 4. Tuh kami boleh melaksanakan ibadah online. WBI Korda Jawa Barat. Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, mari buka hati kami. Jadikan hati kami menjadi hati yang baik. Hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang beban berat mempunyai kelegaan karena kebenaran firman-Mu yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini Tuhan kami wanita-wanita-Mu Tuhan dari Korda Jawa Barat Bapa, rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Urapi setiap kami Tuhan, walaupun kami masih online-nya Bapa, tapi kami percaya Engkau memberkati setiap wanita-wanita di rumah mereka masing-masingnya Bapa, sehingga apapun yang mereka alami pada hari-hari ini, mereka dikuatkan melalui firman Allah. Mereka diberkati melalui puji-pujian yang telah kami naikkan, pujian penyembahan kami. Dan kami berdoa Bapa, kami siap duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, Engkau ambil alih melalui hamba-Mu, sehingga apa yang Kau sampaikan pada saat ini kepada kami semua kaum wanita di Jawa Barat ini Bapa, semuanya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu jahat di udara, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kami dan semua wanita-wanita yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom wanita-wanita Korda di Jawa Barat ini, kita berharap dan saya berharap semua kita diberkati Tuhan, amin. Dan saya percaya juga setiap kita menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Walaupun masa pandemi masih terjadi, tapi roh Allah menyertai kaum wanita semuanya. Puji nama Tuhan, saat ini kaum wanita yang saya kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Ketua Korda kita, Ibu Vina Cahyono, yang memberikan kesempatan buat kami dari Korwil 4 untuk mengisi acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua praise and worship yang telah begitu bersuka cita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya mengucapkan syukur kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Dan saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tema yang saya ambil pada saat ini adalah proses dan taat. Kita membuka Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti boleh
ibu-ibu baca di rumah ataupun ambil Alkitabnya sekarang. Mari kita bersama-sama membuka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan seorang yang terpandang, dikasihi oleh tuannya, tapi orang ini dikatakan adalah sakit kusta. Sakit kusta berbicara tentang permasalahan hidup. Karena sakit kusta itu wanita-wanita yang saya kasih sangat berbahaya. Di dalam Imamat pasal 13 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Jadi ibu yang kekasih, penyakit kusta itu disebut najis. Kalau zaman dulu kusta ini dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Karena kusta itu adalah penyakit yang menular. Bisa menularkan orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi dikatakan ketika ada orang yang penyakit kusta, maka dia dikucilkan. Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di Medan, di Tanah Karo, kalau orang Karo pasti tahu nama kampung itu adalah Lausimomo. Ya, di Lausimomo itu ada sebuah kampung khusus untuk orang yang penyakit kusta. Jadi setiap ada orang yang penyakit kusta, diungsikan ke Lausimomo itu, saudara yang kekasih. Nah, ternyata orang yang dikucilkan itu takut menularkan penyakitnya itu kepada keluarganya. Jadi mereka mau dikucilkan. Waktu saya masih SD, setiap tahun dari gereja saya dulu, gereja GPDI, setiap tahun itu saya mengikuti acara Natal ke Lausimomo ini, ke tempat orang yang penyakit kusta ini. Jadi kaum wanita yang saya kasihi, pada waktu kami setiap tahun ke sana, suatu ketika saya mendengar kakak sekolah minggu kami mengatakan begini, adik-adik, nanti kalau ada orang yang memberikan makanan ataupun kue, roti apapun itu, jangan dimakan. Lah kita masih kecil dan kita bingung ya, kok makanan gak boleh dimakan gitu. Lalu ada teman saya mengatakan begini, kenapa kak? Dia bilang takut menular. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, karena kakak sekolah minggu sudah berkata begitu, jadi tiba di sana beberapa tahun kemudian ikut lagi karena kami sekolah minggu mengisi drama, ada tari-tarian. Setelah tiba di sana ternyata saudara yang kekasih, kusta itu adalah menggerogoti tubuh manusia. Pada waktu itu saya lihat ada yang jari-jarinya sudah buntung. Ada juga telinganya tinggal sebelah. Ada juga hidungnya sudah rata dengan mulutnya, saudara yang kekasih. Mengerikan. Nah, tetapi setelah kita tiba di sana, kakak sekolah minggu katakan duduk di sebelah sana, jangan sebelah sini. Nah, itu membuat kita takut juga. Jadi kita nggak mau lari sana lari sini seperti anak-anak yang sekarang aktif misalkan, kita nggak berani. Karena sudah dikatakan kepada kami, anak-anak itu, sekolah minggu itu, jangan dekat-dekat. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan menakutkan? Karena bisa tertular untuk orang-orang yang tidak kena kusta. Kalau zaman sekarang, kita sangat menakuti yang disebut adalah virus corona. Betul ya? Dikatakan virus corona itu OTG saja. OTG harus diisolasi 14 hari. Apalagi sudah positif corona. Maka dikatakan tidak boleh keluarga pun besuk. Tidak boleh bertemu dengan orang itu. Bahkan kita melihat itu sudah tidak rahasia lagi. Ketika orang yang sudah terpapar penyakit corona itu, ketika mereka meninggal, kuburannya pun diasingkan. Luar biasa, mengerikan.
Mungkin ada keluarga kita yang terkena, tetapi kita berdoa buat keluarga yang ditinggalkan supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Dan saudara yang kekasih, inilah yang dialami oleh Naaman. Yang dikatakan tadi, tentara yang luar biasa dipakai oleh tuannya. Sehingga dia sangat mengasihi Naaman. Dan di sini firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka diasingkan, bagaimana hati mereka. Mungkin orang yang belum mengenal Tuhan hanya menangis meratapi kehidupannya. Tetapi ada orang yang sudah mengenal Tuhan pasti mengatakan, Tuhan tolong saya Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau memang Tuhan izinkan seperti ini, aku berserah kepada Engkau Tuhan. Kebetulan Naaman belum mengenal Tuhan. Naaman pada waktu itu belum mengenal Tuhan yang benar maksud saya. Dia adalah mengenal Allah yang tidak hidup. Melalui cerita ini kaum wanita yang saya kasihi, kita boleh belajar di sini tentang dua hal. Yang pertama adalah proses. Setiap orang ataupun setiap kita pernah diproses oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah diproses oleh Tuhan. Dan proses itu berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Karena masalahku dengan masalah saudara pasti berbeda. Jadi proses itu juga pasti berbeda-beda. Saat Naaman diproses melalui penyakit kusta. Bagaimana dengan kita? Apakah ada proses dalam kehidupan saudara semuanya? Kita teruskan di dalam ayat 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di rumah Naaman ada seorang gadis tawanan dari Israel. Gadis ini menjadi pelayan istri Naaman. Nah, setelah gadis tawanan ini menjadi pelayan di rumah daripada istri Naaman, dia tahu bagaimana keadaan tuannya. Lalu dia beranikan diri untuk berbicara dengan nyonyanya. Nyonya, di Samaria, di Israel, ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kalau mau, Tuhan suruh ke sana supaya penyakitnya itu akan sembuh. Ibu-ibu yang kekasih, istri Naaman langsung respon karena dia pengen kesembuhan daripada suaminya. Lalu dia bercerita lagi kepada suaminya Naaman. Itu pelayan kita menceritakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan penyakitmu. Coba kamu tanyakan kepada raja. Lalu Naaman juga datang kepada raja dan dia katakan apa yang dikatakan disampaikan oleh para pelayan ini kepada istrinya. Lalu raja pun setuju. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia setuju? Karena firman Tuhan katakan dia sangat mengasihi Naaman. Kalau dia sangat mengasihi Naaman, apapun yang diminta oleh Naaman pasti dia kabulkan. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-5 sampai 6, boleh baca di rumah masing-masing. Apa yang dikatakan oleh raja, baik pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dengan pegawai-pegawainya. Kaum wanita yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Aram menyetujui bahwa Naaman akan berangkat. Maka dia berikan persiapan-persiapan yang luar biasa, mencukupi segala kebutuhannya. Lalu dikatakan, pergilah, baiklah, aku persilakan engkau berangkat. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Gadis tawanan ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Naaman. Padahal Naaman belum mengenal Tuhan pada waktu itu, belum mengenal Tuhan yang benar. Tetapi gadis ini dipakai Tuhan menceritakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan engkau. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6,
Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari sakit penyakit kustanya. Ketika mereka telah tiba di Israel, lalu dia berikan surat itu kepada Raja Israel. Apa yang dikatakan Raja? Raja mengatakan, Allahkah aku ini? Allahkah aku ini yang sanggup mematikan dan menghidupkan? Sehingga dia mengirimkan surat kepada aku bahwa aku harus menyembuhkan penyakit kusta daripada orang ini. Dan kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia mengoyakkan pakaiannya, maka tersebarlah berita dan sampai kepada Nabi Elisa. Lalu Elisa mengatakan, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Suruh dia datang kepadaku agar dia tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah Israel ini, dia katakan. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara yang kasih, Naaman juga berangkat dengan pegawai-pegawainya menuju ke rumah Elisa. Dan setelah tiba di pintu gerbang Elisa, Elisa melihat orang itu, lalu dia panggil seorang pesuruhnya. Dia panggil pesuruhnya, suruh orang itu mandi ke sungai Yordan 7 kali, benamkan tubuhnya, maka ia akan tahir. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara manusia tidak masuk akal. Orang dia penyakit kusta, disuruh mandi di sungai Yordan yang begitu kotor. Tetapi tadi setelah kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-28, segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi apa yang terjadi? Proses kepada Naaman. Ketika dia mendengarkan pesuruh Elisa, bukan Elisa yang datang kepada dia, tapi pesuruhnya ataupun pembantunya. Maka hatinya dikatakan gusar. Dia panas hati. Dia tidak tenang. Firman Tuhan katakan, aku kira Elisa itu datang kepadaku. Silakan duduk. Kasih minum segelas air. Ataupun dia doain aku. Dia pegang sedikit dalam keadaan penyakit-penyakit yang ada padaku. Dia kira seperti itu. Sehingga firman Tuhan katakan, di dalam proses ini saudara yang kekasih, dia kecewa. Dan dia panas hati, dia tinggalkan firman Tuhan katakan. Artinya apa? Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh nabi itu. Dia tidak percaya apa yang disampaikan, mandi 7 kali, benamkan tubuhmu, maka engkau akan tahir. Dia tidak percaya. Padahal proses di sini saudara yang kekasih, supaya dia benar-benar melihat Allah yang benar, mengenal Allah yang benar. Proses kita berbeda-beda saudara yang kasih. Saya mau memberikan kesaksian buat ibu-ibu. Kesaksian saya, pada waktu saya diproses Tuhan untuk menjadi alat kebenarannya. Tahun 1995 sampai tahun 1999, saya menjadi seorang membungakan uang ataupun rentenir. Padahal saya sudah tahu firman Tuhan. Saya sudah jadi guru sekolah minggu. Saya sudah menjadi singer di WBI. Saya tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan makan uang riba. Kita baca dalam Mazmur pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca dalam ayat 1 saja. Ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam rumahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Jawabannya dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Boleh baca nanti mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Bla 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 bla, tapi terakhir dikatakan, siapakah yang boleh naik dan menumpang di rumahmu? Ataupun siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan?
Firman Tuhan katakan di sini, orang yang tidak meminjamkan ataupun orang yang tidak memakan uang riba. Ibu-ibu yang kekasih, karena saya sudah tahu firman Tuhan itu, pada waktu saya melayani di depan, saya tidak sejahtera. Saya masih makan uang riba dengan anak-anak saya. Ini proses bagi saya. Sehingga pada tahun 1998, gembala sidang saya, Ibu Titin Kristina, mengundang seorang hamba Tuhan dari Papua, tapi orang Batak, marga Sirait. Dan pada waktu dia datang ke Sukabumi, setelah selesai ibadah, kami orang-orang Batak ataupun suku-suku Batak bertemu di luar gereja. Lalu dia berkata kepada kami, dia katakan, apa sih pekerjaan kalian di sini semuanya orang-orang Batak, dia katakan. Lalu ada seorang teman saya, Boru Sirait, namanya Ibu Linda. Dia katakan memang Ibu Linda ini pekerjaannya tukang jahit. Dia katakan dengan suara lantang, semua rentenir Pak Pendeta. Saya langsung panas hati, gusar. Ih, sok suci banget. Mentang-mentang gak ada modalnya untuk rentenir, sok suci banget. Itu akal pikiran saya, ibu-ibu yang kekasih. Tetapi ibu yang kekasih, di sini hamba Tuhan katakan, apapun alasan kalian, tinggalkan itu, dia katakan. Lalu karena saya tidak puas, sorenya saya ibadah lagi. Lalu saya pribadi datang kepada hamba Tuhan itu, Pak Pendeta, saya tidak puas atas jawaban Bapak tadi. Sementara hidup saya adalah single parent, saya anak 3 dan harus saya beri makan anak-anak saya. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu apa pekerjaan saya. Lalu kaum wanita yang saya kasih, apa dia katakan? Ibu ke kebun, tanam buncis. Maka buncis itu akan berlimpah ruah, dia katakan. Ataupun ibu ke pasar, jualan kunyit, jualan cabai rawit. Maka itu semuanya akan berlimpah buat ibu, dia katakan. Secara akal saya tidak masuk akal, nggak mungkin. Saya sudah punya pohon uang kok dalam pikiran saya. Tetapi dalam proses, dalam kehidupan saya sehingga saya mampu meninggalkannya, kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 tahun kemudian Tuhan izinkan saya menderita penyakit tumor kandungan. Dan tumor kandungan itu masih awam dalam pikiran saya, jarang saya dengar. Lalu saya periksa ke dokter, dia katakan ibu harus dioperasi. Malah saya sampai takut. Ibu-ibu yang kekasih, tetapi saya berdoa. Langsung saya ingat kepada hamba Tuhan yang dari Papua, yang marga Sirait itu katanya lepaskan. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau saya memang disembuhkan, masih Tuhan berikan kesempatan untuk mengurus anak-anak saya. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya lepaskan semuanya Tuhan, saya tidak mau lagi memegangnya Tuhan. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sampai hari ini saya lepaskan rentenir, saya lepaskan segala dosa yang merintangi saya untuk melayani Tuhan. Sehingga saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan saya percaya proses buat ibu-ibu semuanya berbeda dengan proses dengan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan apapun proses itu yang ibu-ibu alami, yang saya alami, firman Tuhan katakan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang penting kita mau diproses. Kalau saudara mau diproses, maka semuanya indah pada waktunya. Kita kembali kepada Naaman. Pada waktu Elisa suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan, dia bersungut-sungut dan hatinya gusar, panas hati. Dia tidak sadar bahwa dia lagi diproses. Kalau dia sadar, dia tidak mungkin meninggalkan pesuruh daripada Elisa. Kesombongannya mulai muncul ibu-ibu. Dia pikir begini, aku seorang panglima dan aku disayangi oleh raja. Di negeriku banyak sungai-sungai yang begitu bersih. Tapi kok sampai di sini aku disuruh ke sungai Yordan begitu kotor, hitam airnya. Mulai kesombongannya muncul. Dan di sini ketika muncul kesombongan kita, mujizat Tuhan tidak akan bisa terjadi. Pasti dia kecewa. Dalam kekecewaannya itu wajar sebagai manusia. Saya ambil contoh. Contohnya begini. Misalkan seorang ibu datang kepada saya nih. Dia menceritakan masalahnya, masalah begitu hebat.
luar biasa, tidak bisa ditangani. Tapi dia katakan, ibu masalah saya bla 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 bla. Lalu saya katakan begini, ibu datang ke Cimalaya, ke ketua korda kami namanya Ibu Vina. Datang ke sana, dia seorang pendeta hamba Tuhan. Kalau dia doakan ibu pasti sembuh. Tentu dia mau. Ketika dia berangkat ke Cimalaya, Ibu Vina datang kepada pembantunya. Tuh ada orang di pagar sana tuh, kamu suruh dia keliling-keliling di pasar Cimalaya. Maka selesai akan semua masalahnya. Lalu pembantu Ibu Vina datang ke depan. Ibu-ibu yang kekasih, apa yang terjadi? Kecewa enggak ibunya? Dia orang kaya, terhormat, kecewa dong. Tetapi setelah dia kecewa dan dia mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pembantu Ibu Vina itu, maka terjadilah mujizat. Tapi ketika dia tidak mau, dia tinggalkan, maka tidak terjadi mujizat. Dia kembali kepada permasalahan hidupnya yang pertama itu. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita di sini disuruh untuk mau diproses. Apapun yang terjadi saya katakan tadi, kalau kita mau diproses, semuanya akan indah pada waktunya. Ada sebuah pujian mengatakan begini, jalanmu tak terselami oleh segenap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Pujian kita mengatakan, jalan Tuhan tidak bisa kita selami. Jalanku dengan jalanmu sangat jauh berbeda kata Tuhan. Seperti langit dan bumi jauhnya. Itulah jalan Tuhan dengan jalan saudara. Itulah rancangan Tuhan dengan rancangan saudara. Jadi saudara yang kekasih, di sini dikatakan ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita saudara yang kekasih. Wanita-wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika kita masih, kita masih ada, berarti kita belum bisa sama seperti orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Mari buang itu semuanya ibu-ibu. Kita sama seperti tanah liat. Ketika tanah liat itu mau dibentuk menjadi sebuah gelas ataupun asbak. Waktu SD saya pernah bikin asbak rokok dari tanah liat. Itu diremas-remas, ditaruh air, dilempar-lempar saudara yang kekasih. Dan ketika dibentuk ada sedikit yang kurang bagus, itu dikikis. Itulah saudara dan saya. Pada waktu kita dikikis memang sakit. Pada waktu kita dibentuk itu tidak enak. Pada waktu kita diproses itu tidak enak. Tidak nyaman. Seperti tanah liat dibakar sampai bagus. Demikian juga kita. Kalau kita mau diproses, buang segala kesombongan kita. Jangan kita menganggap bahwa kita itu benar. Jangan menganggap kita bahwa kita itu tidak dikasihi oleh Tuhan. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tadi bahwa proses itu tidak enak. Tetapi ketika kita mau diproses, kita akan menjadi indah. Yang kedua, taat. Kita baca dalam ayat yang ke-13, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-13. Tetapi pegawai-pegawai Naaman datang serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, maka engkau akan menjadi tahir. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ia ditegur oleh pegawainya, maka dia berpikir, hatinya sudah mulai luluh. Dia taat. Apa yang disampaikan oleh pesuruh Nabi Elisa, dia ingat kembali. Benar juga. Begitu jauh aku datang dari negeriku, datang ke Israel ini. Hanya untuk menerima kesembuhan tubuhku. Masa aku tidak mau hanya mandi di sungai yang begitu kotor. Apalagi pegawai-pegawaiku sudah menyuruh aku.
dia mulai sadar. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia sadar dan taat, maka di situ mujizat akan terjadi. Ketika kita mulai sadar, ketika kita mulai taat kepada firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Maka mujizat akan terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, mujizat akan terjadi. Haleluya. Ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Luar biasa. Kita tahu tubuh seorang anak licin, tidak ada bekas apapun. Tahir dikatakan adalah licin, tidak ada berbekas, saudara yang kekasih. Dan di sini ayat 14 dikatakan, lalu turunlah ia. Artinya apa? Mulai taat, mulai turun. Turun ke sungai Yordan dikatakan. Pada waktu dia turun, Tuhan sudah tahu isi hatinya. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia turun dan dia mau membenamkan tubuhnya atau mencelupkan tubuhnya. Kali yang pertama dicelupkan tubuhnya, tidak terjadi sesuatu apapun. Dia lihat masih putih. Putih kemerah-merahan. Dia celupkan lagi tubuhnya, dia bangkit, belum ada sesuatu apapun. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang kelima kali, tidak ada perbedaan. Kaum wanita yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Tadi Nabi Elisa mengatakan berapa kali? 7 kali. Pada waktu kali yang ke-6 dia coba lagi, dia mulai taat. Dia coba membenamkan, mencelupkan tubuhnya. Dia bangkit, masih ada. Tetapi karena ketaatannya, kaum wanita yang saya kasihi. Dia coba sekali lagi, kali yang ke-7 dia benamkan seluruh tubuhnya, maka dia bangkit. Seluruh tubuhnya sudah tahir. Saya katakan tadi tahir adalah tidak ada bekasnya, licin. Seperti baby, saudara yang kekasih. Mungkin sebelum dia penyakit kusta, ada korengan sedikit. Ada jerawat. Tetapi dikatakan firman Tuhan, setelah dia penyakit kusta, taat kepada firman Tuhan, 7 kali kata hamba Tuhan, 7 kali dia benamkan tubuhnya, dicelupkan tubuhnya. Maka terjadi mujizat, saudara yang kekasih. Ini yang menjadi kerinduan kita, sehingga ketika kita ditahirkan oleh kuasa Tuhan, hidup kita pasti akan berubah. Dan saudara yang kekasih, pertanyaan saya, maukah ibu-ibu mengalami kuasa Tuhan sama seperti Naaman? Pasti kita katakan semua kita mau. Terjadilah seperti yang engkau imani. Terjadilah seperti yang engkau imani. Apapun pergumulanmu, masalah hidupmu, beriman. Maka terjadilah seperti yang engkau imani. Dan mungkin sampai hari ini belum terjawab doa ibu-ibu. Sekali berdoa belum dijawab. 2 kali berdoa belum dijawab. 1 bulan belum juga. Tuhan, sudah 1 tahun saya berdoa Tuhan, tapi kok belum Tuhan jawab. Saya mau katakan, jangan berhenti berdoa. 1 Tesalonika pasal 7 ayat yang ke 1 Tesalonika pasal 5 yang ke-7, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan mezbah doamu. Apapun masalah kita, tetaplah berdoa. Sehingga kita akan melihat, ketika kita taat dan tetap berdoa, maka itu akan menghasilkan mujizat terjadi bagi kita, saudara yang kekasih. Firman Tuhan katakan, istri menjadi penolong bagi suami. Betul? Ibu-ibu menjadi penolong bagi suaminya. Menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Tetapi seorang ibu ketika tidak mau diproses dan tidak taat kepada firman Tuhan, bisa saja dia tidak menjadi penolong bagi suaminya, bahkan merongrong. Ketika penghasilan daripada suaminya tidak sama seperti yang dia harapkan, dia bisa saja meninggalkan suaminya, menelantarkan anak-anaknya.
Ada ibu lihat seperti itu? Ada, saya pernah melihat. Kaum wanita yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, wanita-wanita Allah di Korda Jawa Barat ini, saya mau sampaikan, mau diproses oleh Tuhan, mari taat kepada Tuhan. Sehingga mulai ketaatan saudara, melalui ketaatan saya, kita dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui segala doa-doa kita dalam pergumulan kita masing-masing. Dan saudara yang kekasih, ketika kita mau taat kepada Tuhan, saya katakan tadi, maka kita akan meninggalkan kesombongan kita. Saat ini pun, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, mau didengarkan doa saudara oleh Tuhan, tinggalkan kesombonganmu, tinggalkan keserakahanmu, tinggalkan pikiranmu yang jahat, dan mari taat kepada firman Tuhan. Sehingga melalui ketaatan kita saudara yang kekasih, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat ini yang saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi semua wanita-wanita yang ada di Korda Jawa Barat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Bapa. Apapun yang kami telah dengarkan kebenaran firman Allah, itu semuanya karena anugerah Allah kepada kami. Tidak secara kebetulan kami mendengarkan firman ini Tuhan. Tapi Engkau punya rencana bagi kami untuk kami dapat mau diproses apapun permasalahan kami. Dan kami mau taat kepada firman Allah. Sehingga firman itu akan memerdekakan kami Tuhan. Seringkali Tuhan, apa yang Kau sampaikan kepada kami mengeraskan hati kami. Kami tidak mau taat akan suara-Mu. Kami tidak mau taat akan perintah Allah. Tetapi pada saat ini Bapa, kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Bila segenap firman yang telah kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau Tuhan melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sampai kami dapatkan mahkota kehidupan dalam kehidupan kami. Kami sebagai kaum wanita Tuhan, kami adalah kaum yang lemah. Tetapi dalam kelemahan kami mau bangkit bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga Bapak, Ketua Korda kami Ibu Vina Cahyono Tuhan. Sehingga dia juga dapat merangkul seluruh wanita-wanita Jawa Barat. Sehingga apapun yang dia lakukan dalam pelayanannya. Walaupun saat ini Tuhan masih dalam pandemi, belum boleh kami bertemu muka Tuhan. Tetapi bila Engkau berikan ide-ide yang baru kepada Ibu Ketua kami. Sehingga dia juga Tuhan dapat menyampaikan isi hati Allah kepada kami semua anggota Korda ataupun seluruh wanita-wanita yang ada di Jawa Barat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga Korwil 1, Korwil 2, Korwil 3, Korwil 4 Tuhan. Sehingga setiap Korwil dapat melakukan yang terbaik pelayanan mereka masing-masing. Membawa Korwil mereka lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan setiap kami Bapa, apapun permasalahan pergumulan hidup kami, mungkin Tuhan yang ada di rumah pada saat ini ya Bapa. Engkau lawat mereka masing-masing. Berikan jawaban kepada mereka. Mungkin mereka menangis kepada Engkau ya Bapa, karena Tuhan belum jawab doa mereka. Dan biarlah mereka mengoreksi diri mereka masing-masing, sehingga mereka taat kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Koril 4, tempat dan waktu saya persilakan.
Puji nama Tuhan, wanita-wanita Allah yang diberkati, yang sudah mengikuti ibadah online WBI Korda Jawa Barat. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat hari yang indah, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, sehingga WBI Korda Jawa Barat dapat mengadakan ibadah online. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati WBI Korwil 4 untuk melayani. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang melimpah melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan wanita-wanita yang taat dan setia. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang berjanji menyertai kami, bahkan juga menyertai kami sampai akhir zaman. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih dan terang-Mu. Melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat Ibu Vina sebagai Ketua WBI Korda Jawa Barat dan juga seluruh stafnya dan juga ketua-ketua Korwi dan seluruh stafnya. Berikan juga kesehatian, roh kerja sama yang baik. Apapun yang telah diprogramkan, jangka pendek, jangka panjang, biar Tuhan yang menyertai sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh memberkati seluruh wanita yang ada di Jawa Barat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memimpin ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga semua wanita yang mengikuti ibadah online ini, biarlah tidak seorang pun Tuhan lalui malam hari ini, mereka boleh menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, yaitu sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan dengan kuasa Roh Kudus sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang diberkati katakan amin.